Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari mata kuliah Persamaan Diferensial Biasa yang beranggotakan Nurul Ramadhani dengan NIM 2420036, Reza Reski dengan NIM 2420058, Nuranisa Firman dengan NIM 2420063, dan saya sendiri, Laila Fitri dengan NIM 2420043. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengantar persamaan diferensial. Pengertian persamaan diferensial. Persamaan diferensial atau PD adalah persamaan yang menyatakan hubungan antara suatu fungsi yang tidak diketahui dengan satu atau lebih turunan dari fungsi tersebut. Contohnya, dy per dx sama dengan 5 merupakan turunan terhadap x. Y dikurang x kuadrat tambah d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan dy per dx. D kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 5 dikurang x dikurang 5y tambah dy per dx. Bentuk persamaan diferensial atau PD adalah sebagai berikut. Yn sama dengan fx, y aksen, y double aksen hingga yn kurang 1 atau fx, y aksen, y double aksen hingga yn kurang 1 sama dengan 0. Misalnya, y double aksen sama dengan fx, y aksen, y aksen sama dengan fx, y. Klasifikasi persamaan diferensial. Persamaan diferensial atau PD dibagi menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa atau PDB adalah suatu persamaan diferensial jika fungsi yang tidak diketahui hanya bergantung pada satu peubah bebas atau hanya melibatkan satu variabel bebas. Yang kedua, persamaan diferensial parsial atau PDP adalah suatu persamaan diferensial yang melibatkan dua atau lebih peubah atau variabel bebas dan memuat turunan parsial dari fungsi yang tak diketahui. Dalam persamaan diferensial terdapat beberapa istilah, diantaranya orde merupakan turunan tertinggi dalam sebuah persamaan diferensial. Kemudian derajat merupakan pangkat dari turunan tertinggi dalam sebuah persamaan diferensial. Contohnya, 5x tambah y dy per dx kuadrat sama dengan 9. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial biasa dengan orde 1, karena turunan tertinggi dalam persamaan tersebut hanya turunan pertama. Dengan derajat 2, karena turunannya itu berpangkat 2. Sebagai contoh lain, d kuadrat y per dx kuadrat tambah d kuadrat y per dx kuadrat tambah dy per dx sama dengan sin x. Maka persamaan ini merupakan persamaan diferensial biasa dengan orde 3, derajat 1. C. Penyelesaian persamaan diferensial. Penyelesaian PDB, f dalam kurung x, y aksen, y turunan kedua, dan seterusnya y pangkat n kurang 1 sama dengan 0 adalah sebuah fungsi y x atau dengan turunan-turunannya sampai orde n yang kontinu pada selang 1 kurung kerawal x di mana a kecil dari x kecil dari b, yang apabila disubstitusikan ke PDB tersebut diperoleh identitas persamaan. Grafik y(x) pada bidang x kurang y disebut kurva penyelesaian. Penyelesaian dari PD. 1. Penyelesaian umum PDB orde n di selang 1 jika yang pertama, penyelesaian tersebut memenuhi PD yang diberikan. Yang kedua, penyelesaian tersebut memenuhi n konstanta sebarang C1, C2 dan seterusnya sampai C13. 2. Penyelesaian khusus PDB orde n di selang 1 jika yang pertama, penyelesaian tersebut memenuhi PD yang diberikan. Yang kedua, penyelesaian tersebut memenuhi n konstanta tertentu. C1 sama dengan A1, C2 sama dengan A2 dan seterusnya sampai Cn sama dengan An. D. MNA dan MNB. Inti pembahasan dalam teori persamaan diferensial adalah apakah persamaan diferensial tersebut mempunyai solusi atau tidak, terutama yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah solusi yang mempunyai nilai tertentu atau kadang-kadang juga nilai turunannya pada suatu titik tertentu.
Syarat-syarat yang seperti itu disebut sebagai syarat awal. Persamaan diferensial yang disertai dengan syarat awal dinamakan dengan masalah nilai awal atau MNA. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Yang pertama yaitu pandang suatu masalah nilai awal Y aksen sama dengan cos 2x dengan Y 0 sama dengan 4. Nah, carilah solusi masalah nilai awalnya. Nah, cara penyelesaiannya yaitu solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan setengah sin 2x ditambah C. Karena Y sama dengan 4, maka 4 sama dengan setengah sin 2 dikali 0 ditambah C, sehingga dapat nilai C-nya sama dengan 4. Nah, jadi solusi masalah nilai awalnya adalah Yx sama dengan setengah sin 2x ditambah 4. Selain masalah nilai awal pada persamaan diferensial juga dikenal dengan adanya masalah nilai batas atau disebut juga dengan MNB. Pada masalah nilai awal, syarat awal yang menyersamanya pada satu titik tertentu. Sedangkan pada masalah nilai batas, syarat awalnya pada dua titik yang berbeda. Untuk membedakan syarat awal pada masalah nilai awal dan pada masalah nilai batas, maka syarat awal pada masalah nilai batas disebut dengan sebagai syarat batas. Selanjutnya contoh yang kedua, diberikan suatu persamaan diferensial Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0 dengan syarat batas Y0 sama dengan 1 dan Y dikali V per 4 sama dengan min 1. Tentukan solusi masalah nilai batasnya. Untuk penyelesaiannya, solusi umum dari persamaan diferensial di atas adalah Yx sama dengan A dikali cos 2x ditambah B dikali sin 2x. Nah, dari Y sama dengan 0 sama dengan 1 diperoleh A sama dengan 1 dan dari Y dikali V per 4 sama dengan min 1 diperoleh B sama dengan min 1. Jadi solusi dari masalah nilai batas tersebut adalah Yx sama dengan cos 2x sama dikurang sin 2x. Selanjutnya yang E, keberadaan dan ketunggalan solusi. Nah, dari contoh-contoh mengenai masalah nilai awal, Y aksen sama dengan F dikali X, Y dikali X0 sama dengan Y0. Yang sudah dibahas terdahulu selalu didapatkan solusi khusus yang tunggal. Sebenarnya solusi tunggal ini hanyalah satu dari 3 kemungkinan solusi yang mungkin ada dalam mencari penyelesaian suatu masalah nilai awal. Sebagai contoh, perhatikan masalah nilai awal berikut ini. Mutlak Y aksen ditambah mutlak Y sama dengan 0. Y dikali 0 sama dengan 1. Nah, satu-satunya solusi untuk masalah nilai awal tersebut adalah Y sama dengan 0, karena syarat awal yang diberikan tidak dapat diterapkan ke dalam solusi tersebut. Maka masalah nilai awal ini tidak mempunyai solusi. Jadi, Y aksen sama dengan X, Y0 sama dengan 1. Selanjutnya, solusi untuk masalah nilai awal tersebut adalah Y sama dengan setengah dikali X kuadrat ditambah 1, yang merupakan solusi tunggal. Maka X dikali Y aksen sama dengan Y dikurang 1, Y0 sama dengan 1. Solusi untuk masalah nilai awal tersebut adalah Y sama dengan Cx ditambah 1, dengan C konstanta sebarang. Nah, selanjutnya karena solusi dari masalah nilai awal ini bergantung kepada pemilihan konstanta atau C, maka akan diperoleh banyak solusi untuk masalah nilai awal tersebut. Nah, dari contoh-contoh di atas, diketahui bahwa suatu masalah nilai awal dapat mempunyai satu solusi, banyak solusi, atau bahkan mungkin tidak mempunyai solusi. Selama ini, dari contoh-contoh yang sudah dibahas, bentuk masalah nilai awalnya masih sederhana, sehingga dengan mudah dapat diketahui solusinya dengan tepat. Bagaimana kalau bentuk masalah nilai awalnya tidak sederhana atau lebih kompleks? Untuk mengetahui solusi yang tepat dari ketiga kemungkinan solusi tersebut, diperlukan suatu petunjuk yang menerangkan kondisi-kondisi suatu masalah nilai awal agar mempunyai satu solusi, banyak solusi, atau tidak ada solusi. Dengan kata lain, pada kondisi yang bagaimanakah suatu masalah nilai awal mempunyai paling sedikit satu solusi atau paling banyak satu solusi? Ada dua teorema yang menjelaskan mengenai kondisi-kondisi tersebut.
Teorema yang menjelaskan kondisi suatu masalah nilai awal mempunyai paling sedikit satu solusi disebut teorema ketunggalan. Sedangkan teorema yang menjelaskan kondisi suatu masalah nilai awal mempunyai paling banyak satu solusi disebut teorema kewujudan. Teorema pertama, ketunggalan jika f di titik x dan y adalah fungsi yang kontinu atau berkelanjutan untuk semua titik x, y pada suatu bidang segi 4. R kita simbolkan sebagai bidang segi 4. R sama dengan mutlak x dikurang x0 kecil dari A, atau y mutlak y dikurang y0 kecil dari B. Dan terbatas di R atau bidang segi 4 yaitu mutlak f dengan titik x, y kecil sama dengan k. Untuk semua x dan y di R, maka masalah nilai awal kita menggunakan rumus 1.2 mempunyai paling sedikit satu solusi y dalam kurung x. Solusi ini didefinisikan paling sedikit untuk semua x pada selang mutlak x dikurang x0 kecil dari A adalah bilangan terkecil dari dua bilangan A dan B per K. Teorema 2, kewujudan. Jika f titik x dan y dan turunan parsial dari f per turunan parsial dari y adalah fungsi yang kontinu untuk semua titik x dan y pada suatu bidang segi 4R dan terbatas yaitu A. Mutlak f kecil dari k dan B. Mutlak turunan parsial dari f per turunan parsial dari y kecil sama dengan m. Untuk semua x dan y di R, maka masalah nilai awal menggunakan rumus 1.2 mempunyai paling banyak satu solusi y kali x. Perhatikan persamaan diferensial f dengan titik x dan y sama dengan 1 ditambah y kuadrat dengan catatan y0 sama dengan 0. Ambil bidang segi 4R yaitu mutlak x kecil dari 5 dan mutlak y kecil dari 3. Maka A sama dengan 5 dan B sama dengan 3 sehingga mutlak f sama dengan mutlak 1 ditambah y kuadrat kecil dari sama dengan k sama dengan 10. Dan turunan parsial dari f per turunan parsial dari y sama dengan 2 dikali mutlak y kecil sama dengan m itu sama dengan 6. Atau A sama dengan B per K sama dengan 3 per 10 kecil dari A. Bila Y absen sama dengan 1 ditambah Y kuadrat, maka integral dari dy per 1 ditambah Y kuadrat sama dengan integral dx. Sehingga tan atau inverse tan Y sama dengan X atau Y sama dengan tan X. X merupakan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Karena solusinya merupakan fungsi tangen, maka solusi tersebut tidak kontinu pada X sama dengan plus minus pi per 2. Kondisi dalam dua teorema tersebut merupakan kondisi yang cukup, bukan perlu dan dapat dikurangi. Oke, sekian dari penjelasan tentang persamaan diferensial dari kelompok 1. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.